Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS di bab interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Sudah 3 benua yang sudah kalian pelajari, benua Asia, kemudian benua Afrika, dan benua Amerika. Hari ini kita akan mempelajari 2 benua lagi, ada benua Eropa dan juga benua Australia. Siapkan buku catatan kalian, silahkan catat hal-hal penting, karena hari ini kita akan membahas 2 benua, jadi tolong kalian mudah-mudahan tidak bosan dan tidak mengantuk. Ya, sudah siap? Oke. Berdasarkan luas benua di permukaan bumi, Eropa ada di urutan ke-5. Ya, kita akan membahas benua Eropa terlebih dahulu. Ada di urutan ke-5 dengan luas sekitar 10.355.000 km persegi. Dan Australia ini ada di urutan terakhir. Berdasarkan luasnya, Australia ada di posisi ke-6 setelah Eropa. Ya, kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, benua Eropa. Benua Eropa ini batasan-batasannya di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Tengah. Di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, selatan dan timur berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur laut berbatasan dengan Laut Merah. Secara geografis, benua Eropa ini dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan. Berikut ini pembagian negara-negara berdasarkan kawasannya. Kemudian untuk iklim. Iklim di benua Eropa itu cukup bervariasi antara iklim subtropis dan iklim kutub. Jadi, iklimnya itu kalau di benua Afrika kan itu cenderung suhunya tinggi, cenderung panas. Nah, kalau di benua Eropa ini cenderung lembab dan dingin. Untuk jenis tanahnya, di benua Eropa kita dapat menemukan jenis tanah potsol, kambisol, aluvial, dan organosol. Lantas bagaimana kondisi di benua Eropa ini? Secara geologi, di benua Eropa itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah pegunungan tua, dataran rendah, dan pegunungan lipatan muda. Nah, dataran rendah ini ditemukan di daerah Rusia. Kemudian untuk tata air di benua Eropa, terdapat sungai dan danau di benua Eropa. Ya, beberapa sungai yang ada di benua Eropa itu ada Sungai Volga, Sungai Danube, Ural, Dnieper, dan Sungai Don. Untuk danau itu ada Danau Ladoga, Danau Onega, Danau Vanem, Danau Saima. Flora dan fauna di benua Eropa juga cukup beragam. Untuk flora, di sebelah utara Eropa kita bisa menemukan banyak lumut dan rumput pendek. Di tengah Eropa, di Eropa Tengah, kita bisa temukan banyak pohon pinus dan pohon cemara. Di sebelah selatan, kita bisa temukan banyak pohon cemara. Jadi, secara garis besar di benua Eropa, kita bisa temukan banyak pohon cemara ya. Pohon cemara. Nah, kemudian untuk fauna. Di benua Eropa, di sebelah utara, kita bisa temukan rusa kutub dan serigala. Di Eropa bagian tengah, kita bisa temukan rubah, berang-berang, burung elang, dan ada rusa juga. Kemudian di sebelah selatannya kita bisa temukan rubah juga. Nah, secara garis besar di benua Eropa itu kita bisa temukan banyak rusa dan juga rubah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan benua Australia. Bagaimana kondisi geografis di benua Australia? Yang pertama, batasan-batasannya. Di sebelah utara Australia, batasannya itu adalah Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Ya, Selat Torres. Kemudian di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bass dan Samudra Hindia.
Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Koral dan Laut Tasman. Nih ya. Kemudian bagaimana pembagian negara berdasarkan wilayah di Australia? Ini dibagi menjadi 7 bagian wilayah. Yang pertama, New South Wales. Nah, ini ibu kotanya Sydney. Kemudian yang kedua, Victoria. Victoria ini ibu kotanya Melbourne. Yang ketiga ada Queensland. Queensland ini ibu kotanya Brisbane. Ditulisnya Brisbane, ya. Kemudian yang berikutnya Australia Selatan. Ini ibu kotanya Adelaide. Kemudian ada Tasmania. Ini ibu kotanya Hobart. Kemudian Australia Barat. Ini ibu kotanya Perth. Kemudian yang terakhir ada Australia Utara, ini ibu kotanya Darwin. Ya, seperti itu pembagian wilayah di Australia. Jadi ada 7 wilayah. Dan Australia ini merupakan benua yang luasnya ada di urutan terakhir dibandingkan benua-benua lainnya. Bagaimana kondisi iklim di benua Australia? Ya, iklim di benua Australia untuk di pesisir pantai selatannya beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Sedangkan di pantai timur dipengaruhi oleh angin pasat. Di bagian selatan, hujan terjadi pada bulan Juni ketika musim dingin. Jadi cukup beragam ya. Di pesisir pantai selatannya iklimnya subtropis dan mengalami 4 musim juga ya. Kemudian di pantai timur dipengaruhi angin pasat. Di bagian selatan setiap bulan Juni terjadi hujan dan musim dingin. Seperti itu. Kemudian di benua Australia ini tidak memiliki banyak pegunungan yang tinggi dan ini merupakan salah satu benua yang paling datar, benua Australia, ya. Bagaimana tata air di benua Australia? Yang pertama, untuk sungai, kita bisa temukan yang namanya Sungai Murai. Nah, Sungai Murai ini punya anak sungai yang diantaranya ada Sungai Darling, Lahland, dan Murrumbidgee. Nah, untuk danau di Australia, kita bisa temukan Danau Eire. Danau Eire itu lokasinya ada di Australia Selatan, di sini. Masih ingat ya, tadi sudah Miss jelaskan Australia Selatan itu ibu kotanya apa? Ya, Adelaide. Oke, itu untuk danau. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih apa nih flora yang bisa dihasilkan di benua Australia. Nah, untuk hasil flora yang bisa dihasilkan di benua Australia diantaranya ada gandum, jagung, dan juga tebu. Jadi benua Australia itu bisa banyak memproduksi gandum, jagung, dan juga tebu hasil floranya. Untuk fauna, benua Australia ya, khususnya untuk di daerah Selandia Baru, kita bisa temukan peternakan sapi. Oleh karena itu, Selandia Baru ini adalah negara pengekspor susu dan daging sapi ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Ya, itu kondisi geografis benua Eropa dan benua Australia. Selanjutnya, kita akan lanjutkan di Google Classroom. Jadi, silakan kalian kembali lagi ke Google Classroom.